Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rian di channel Spicy Man TV. Udah lama gue tidak buat lagi konten-konten baru. Nah, ini sekarang baru ada niat lagi dan ada ide-ide baru lagi. Jadi hari ini gue bakal bikin konten baru lagi. Yang tips and trick yang kemarin tuh bakal tetap gue lakuin. Cuman untuk sekarang ini gue pengen coba bikin konten yang baru karena idenya di situ terlalu banyak dan ya nama kontennya aja namanya konten sharing. Kalau gue singkat ya KS. Jadi kenapa gue pengen bikin konten ini? Karena banyak banget pengalaman-pengalaman hidup atau pengalaman-pengalaman dari orang lain yang pernah gue dengerin dan gue pengen berbagi itu semua sama kalian. Oke. Jadi banyak banget yang perlu pengen gue pelajari. Gue pengen pengen gue sharing-sharing ke kalian. Nah, nama KS itu by the way bukan KS yang ada di game yang artinya kill sampah, bukan, tapi content sharing ya. Jadi di sini itu gue niatnya adalah menceritakan gimana bilangnya, sharing seputar tema-tema tertentu. Nah, tema kali ini yang pengen gue bahas itu adalah tentang bagaimana atau hal-hal apa saja yang paling penting untuk mempertahankan sebuah relasi. Relasinya itu bisa dalam bentuk persahabatan, pertemanan, pacaran, tunangan, pernikahan, dan masih banyak lagi yang bisa dipelajari. Dan ya mungkin gue bikinnya dalam bentuk per part aja kali ya. Karena kalau menurut gue itu tuh kalau dijadiin satu itu agak kurang to the point. Nah, gue pengen sharingnya ini tuh to the point sama kalian semua yang mendengarkan. Sebelum gue bahas dari pembahasan yang pertama, gue mau ngingetin ke kalian untuk tetap jaga kesehatan ya, karena ya walaupun COVID sudah kelar ya, tapi kita tahu juga kalau misalnya kita juga harus tetap jaga kesehatan diri kita. Kalau keluar juga harus tetap menggunakan masker dan lain-lain ya, supaya kalian tidak terkena penyakit COVID maksudnya gue. Tapi ya walaupun udah kelar, tapi jangan lupa untuk jaga diri, oke? Langsung kita masuk aja ke topik pembahasannya. Nah, topik pembahasan kali ini itu yang tadi gue bilang tentang, mungkin gue bagi dua per partnya, karena menurut gue itu ada yang sah dan ada yang tidak sah. Sah dalam arti itu dalam bentuk yang sensitif ya. Nah, topik ini tuh sangat menyentuh banget kalau gue baca, jadi gue udah sempet baca. Nah, apa yang perlu kita pertahankan dalam sebuah relasi itu ada 3 hal. Ini paling penting banget, 3 hal. Yang gue ambil pertama adalah soal persahabatan dan pertemanan dulu ya. Yang pertama ini persahabatan dan pertemanan. Hal pertama yang perlu kalian pertahankan itu, supaya, maksudnya bukan pertahankan, yang kalian lakukan supaya hubungan itu relasi itu bisa dipertahankan, itu ada 3 hal, yaitu berkomunikasi, kejujuran, sama explore hal baru. Kenapa ini 3 penting? Karena ada di dalam pembahasan. Oke, yang pertama, kenapa cara berkomunikasi itu sangat penting? Karena dengan adanya komunikasi, kalian bisa menciptakan keharmonisan terhadap pertemanan dan persahabatan itu. Dalam arti kalian bisa membicarakan jika ada problem, ada masalah, kalian bisa menyelesaikan itu dalam kekelompokan kalian berdua itu, atau bertiga, atau ya entahlah, persahabatan kalian gimana lah, itu bisa persahabatan 5 orang, 3 orang, 2 orang, 2 orang gitu. Nah, caranya adalah kalian berkomunikasi lah. Jika ada masalah, ceritakan kepada mereka supaya dicarilah solusinya. Jangan pada saat ada masalah tersebut kalian malah menghindar atau kabur dari masalah tersebut. Jadi dengan adanya komunikasi itu bisa mempermudah dan mempermudah dan bisa mempertahankan sebuah relasi, relasi itu. Yang kedua adalah kejujuran. Dengan adanya kejujuran, kalian tuh juga bisa mempererat persahabatan dan pertemanan kalian. Jadi jika misalnya ternyata daripada kalian menikung dari belakang, misalnya ini kalian berdua persahabatan atau pertemanan menyukai seseorang yang sama gitu ya, baik cewek atau cowok ya, itu lebih baiknya kalian jujur, sorry ya, gue juga suka sama nih orang gitu. Nah, dalam arti kan itu bisa dijadiin pembicaraan. Nah, balik lagi, kejujuran itu berkaitan dengan komunikasi. Dalam arti, pada saat kalian sudah bisa jujur sama sahabat atau teman kalian bisa omongkan itu baik-baik. Jangan sampai cuma gara-gara percintaan, cuma gara-gara barang, persahabatan, pertemanan kalian tuh hilang gitu. Dan ya, itu yang banyak banget yang gue alami, yaitu kenapa orang-orang itu selalu mempermasalahkan hal-hal sepele.
yang akhirnya itu melibatkan ya udah pertemanan dan persahabatan kalian hilang gitu loh. Padahal kalau bisa diomongin baik-baik, ada carilah jalan keluarnya. Itu kan kalian istilahnya bisa memiliki relasi yang panjang gitu. Nah, komunikasi dan kejujuran ini tuh sangat penting buat gue ya. Kenapa? Karena dengan adanya komunikasi dan kejujuran, kalian bisa tahu saling mengetahui lah satu sama lain. Oh, gue jujur nih sama dia, gue orangnya gini. Berarti kan setidaknya kan kalian mengkomunikasikan kejujuran kalian terhadap orang lain, dan orang lain yang mendengar kejujuran kalian akan merasa, oh iya, berarti gue menanggapinya harus seperti itu supaya lu nggak tersinggung. Nah, itu kan dengan kayak gitu kan bisa menghindari adanya perpecahan seperti berantem yang berlebihan atau berantem sampai blok-blokan, atau ya ada loh persahabatan atau pertemanan yang sampai akhirnya saling membunuh. Itu ada, cuman balik lagi dari diri kita bisa mengkomunikasikan permasalahan itu atau enggak. Karena dengan kita bisa mengkomunikasi dan kejujuran itu kalian bisa terapkan, relasi itu bisa bertahan cukup lama menurut gue ya, karena gue udah mengalaminya. Dan gue memiliki sahabat gue cewek yang gue udah jujur sama dia juga udah jujur sama gue. Akhirnya gue bisa menjalin komunikasi yang lumayan lama, walaupun itu gue sama dia tuh masih sering berantem. Tapi berantemnya ya berantem karena perdebatan antara perbedaan opini. Tapi setelah itu ya udah. Jadi ya permasalahan itu bakal kelar ya pada saat hari itu juga gitu maksudnya gue. Nah, yang ketiga itu hal yang paling penting juga buat gue itu adalah mengeksplorasi hal baru. Maksudnya ini apa? Maksudnya kalau misal kalian, aduh gue teman sama dia udah bosen nih, ini itu udah gue lakuin, ya udah eksplorasi hal baru tapi yang positif. Yang negatif boleh, tapi dikondisikan orangnya itu cowok sesama jenis apa lawan jenis. Kalau lawan jenis negatifnya yang masih masuk akal aja, kayak misalnya ke party bar itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sesama jenis terus lu mengeksplornya itu lebih ke arah intim, itu jangan deh, karena itu menjerumuskan ke arah LGBT. Dan gue saranin big no dulu, karena di Indonesia itu ya kalian tahu sendiri lah, LGBT itu tidak disupport. Jadi gue memberitahu untuk kalian semua yang mungkin di luar sana ada LGBT, karena gue punya teman gue yang LGBT, big no banget untuk yang lawan jenis, yang sesama jenis buat gue. Karena bukan berarti gue offense sama kalian, bukan, ya dikondisikan lah tempat-tempatnya, karena untuk mengeksplor hal baru itu yang sangat sensitif yang gue bilang. Makanya mengeksplor hal baru itu kalau misalnya kalian bersahabatan, misalnya sahabat lu suka main bola, terus yang satunya suka main musik, cobalah kalian itu tukeran gitu. Yang satu coba untuk main bola, yang satu coba untuk main musik. Gimana dari situ kalian bisa mendapatkan pelajaran baru, kehidupan baru, atau pengalaman baru yang kalian belum pernah miliki gitu. Coba-cobalah hal-hal baru lah, kayak misalnya, oh gue biasanya mainan game mulu di rumah, bosen nih, ya udah jalan-jalan lah. Itu yang maksudnya gue bilang eksplorasi. Dan eksplorasi juga berhubungan dengan kejujuran dan kekomunikasi juga. Kenapa? Karena pada saat kalian mengeksplorasi hal baru, kan kalian harus jujur sama temen lu, ya kan? Kayak misalnya, gue mau dong cobain ini, makanan ini enak nih, kayaknya dari kemarin kita makanannya West food mulu, gue pengen cobain Italian dong. Ya udah kita coba makan Italian. Lu jujur, lu kasih tahu, gue lagi pengen nyobain ini dong, lu mau nemenin nggak? Kayak gitu. Dan itu kan kalian berkomunikasi. Jadi 3 hal ini menurut gue sangat berkorelasi atau berkaitan dengan yang lain, karena supaya bisa mempertahankan yang namanya hubungan relasi dalam pertemanan dan persahabatan. Kalau soal pacaran dan pertunangan dan pernikahan itu nanti aja kita bahasnya. Ya, jadi buat gue tuh sharing kayak gini tuh sangat membantu banget supaya kalian tuh tahu, dibukakan mata kalian, dibukakan pikiran kalian. Jangan mikir permasalahan-permasalahan kecil itu tidak bisa jadi besar. Itu bisa banget jadi besar. Kayak misalnya gue berantem sama teman gue cuma gara-gara mainan game. Nah, itu kan karena kita tidak ada komunikasi. Di saat gue ingin berkomunikasi, dia tidak mau berkomunikasi. Jadi adanya itu cuma ada komunikasi satu arah, bukan komunikasi dua arah gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa menciptakan komunikasi dua arah yang harmonis, itu bisa membuat kita itu menjadi lebih baik lagi dalam
membicarakan sebuah masalah. Jadi kita bisa menyelesaikan semua masalah itu atau apapun yang terjadi itu dengan cara berkomunikasi. Karena menurut gua komunikasi itu paling penting. Gak ada di dunia ini yang gak menggunakan komunikasi. Baik lu ngechat, itu kan virtual message ya. Ngechat, video call, itu buat gue tuh virtual message. Dan tapi itu kan komunikasi. Komunikasi itu bisa dalam bentuk verbal dan non verbal. Yang verbal itu ngomong, ya non verbal ya kayak video, gerakan atau gambar gitu. Nah, kalau misalnya yang real life, ya udah lu ketemu sama orang, lu ngobrol, real message. Jadi lu bisa ngobrol sama orang itu bener-bener ya lu ngomong gitu sama dia, ceritakan permasalahan lu, kejujuran lu bisa cerita. Misalnya lu ada masalah, lu cerita sama mereka, siapa tahu bisa dibantu permasalahannya. Itu yang membuat relasi persahabatan pertemanan itu bisa lebih lama dari yang lu pikirkan gitu menurut gua. Nah, mungkin pembicaraan ini sampai sini aja dulu karena ya udah, ide gue, sharing gue cuma bisa sampai sini dulu, belum ada pikiran baru lagi. Kalau misalnya gue ada teman ngobrol, gue bakal masukin ke video, jadi kita bakal ngobrol bareng sesuai dengan seputar dengan masalah ini. Jadi menurut perspektif gue dan perspektifnya orang lain supaya bisa menemukan perspektif baru. Nah, Oke, sekian dari video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Iya, begitu aja videonya. Peace out, spicy man. Ahai.